My name is Abdul Rahman Iswanto from Kemang 2 Junior High School, Bogor. Here I am to give my opinion about Miss Nani, my teacher. When Miss Nani teach me, the first time she explained a math theory to me, it's just there at my brain because she has this loud voice so that the whole class can hear her. And she is so kind to me and treat me like her friend so that I can feel comfortable when she teach me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke kanan sebanyak 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gesernya harus sesuai dengan garisnya. Ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada min 7. Y-nya di sini min 7. Jadi kita turunin ke bawah sebanyak 7. Kalau turun berarti liatin garis Y-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanik Desimiati MPD dari Unit Kerja SMP Negeri 2 Kemang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang penuh semangat ini, saya akan memaparkan 3 hal. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang terjadi pada perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, yaitu apa yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun dalam pendidikan karakter di sekolah saya berhubungan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya membahas 3 hal tersebut, mari kita lihat kembali sejarah Taman Siswa. Pada tahun 1922, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa berdiri sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan Indonesia. Pendidikan zaman kolonial agak berbeda dengan pendidikan pada saat ini. Pendidikan zaman kolonial diperuntukkan untuk calon-calon pegawai, pengajaran, membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, serta untuk pembantu bagi usaha dagang Belanda. Pendidikan di zaman kolonial berbeda dengan pendidikan saat ini. Pendidikan di zaman kolonial diperuntukkan untuk calon-calon pegawai, pengajaran, membaca, berhitung, dan menulis seperlunya. Pendidikan zaman saat ini, selain pengajaran tentang membaca, menulis, dan berhitung, juga ada pendidikan karakter dan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita langsung kepada 3 hal inti pada kesempatan hari ini, yaitu apa yang saya pikirkan sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang murid dan proses pembelajaran di kelas. Sebagian besar dari kita, termasuk saya, mungkin kurang mengenal dengan konsep yang pertama, kodrat anak merdeka, kemudian kebahagiaan lahir dan batin, kodrat anak bermain, kodrat alam dan zaman, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, kita bahas satu persatu. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain. Dia bergantung atas kekuatannya sendiri. Kemerdekaan lahir diperoleh melalui pengajaran. Kemerdekaan batin diperoleh melalui pendidikan. Kodrat anak bermain, ternyata dari permainan bisa tertanam budi pekerti anak. Seperti permainan congklak yang nampaknya sederhana saja, bermain sambil duduk, ternyata bisa menumbuhkan banyak hal. Yang pertama yaitu melatih anak untuk jujur, melatih anak berhitung, melatih anak taat pada peraturan, dan lain sebagainya. Bagaimana kodrat bermain anak kita wujudkan dalam proses pembelajaran di kelas? Kodrat anak bermain di dalam proses pembelajaran di kelas bisa kita wujudkan dengan ice breaking. Ice breaking itu adalah sebuah tenaga atau pengalihan konsentrasi dari situasi yang membosankan dan menjenuhkan. Ice breaking bisa berupa 3 hal, ceramah dari guru, ataupun studi kasus melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah, ataupun dengan permainan yang bisa membuat suasana yang menjenuhkan dan membosankan menjadi lebih menyenangkan. Baik, sekarang kita bahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala sesuatu yang dibawa anak sejak lahir yang dipengaruhi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat harus menjadi tempat penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Kodrat zaman berhubungan dengan zaman anak itu berada, yaitu harus memberikan keterampilan abad 21 kepada anak. Pandemi mengajarkan kepada kita bahwasannya kemampuan teknologi sangat diperlukan. Kemampuan menguasai gadget sangat diperlukan oleh anak-anak kita. Dengan gadget, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom, YouTube, Zoom, ataupun mengerjakan tugas latihan melalui Google Form ataupun Quizzes.
Tapi ingat, ketika pendidikan disesuaikan dengan kodrat zaman, kita harus menyesuaikan juga dengan konteks sosial budaya di mana masyarakat kita berada. Dan pendidikan juga harus bersifat menuntun, di mana seorang guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya ingarso sung tulodo. Ingatlah bahwasannya, seorang anak itu lahir seperti sehelai kertas yang penuh dengan tulisan. Tapi tulisan itu samar. Disinilah peran daripada pendidikan untuk membuat tulisan samar itu menjadi tebal. Hal-hal baik, karakter-karakter baik tumbuh pada anak-anak didik kita. Apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara? Yaitu, yang pertama, perlunya ice breaking dalam proses pembelajaran agar situasi menjenuhkan dan membosankan menjadi kembali lebih hidup. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki kodrat bermain. Kemudian, ke depan saya akan lebih melibatkan orang tua peserta didik sebagai pendamping atau sumber belajar dalam proses pembelajaran. Selama ini memang orang tua peserta didik sudah dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan sekolah. Di antaranya dalam membuat program-program sekolah ramah anak, sekolah anti bullying, sekolah anti radikalisme, dan sekolah anti terorisme. Dan ke depan orang tua dari peserta didik akan dilibatkan sebagai pendamping atau narasumber dalam pembelajaran, misalnya mereka sharing tentang bagaimana meraih kesuksesan hidup kepada peserta didik di sekolah kami. Apa saja yang sudah saya perbuat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu saya menjadikan peserta didik saya sebagai narasumber. Mereka presentasi materi kepada teman-temannya di kelas. Dalam mempresentasikan materi, saya izinkan mereka dengan menggunakan berbagai cara, bisa melalui PowerPoint, bisa presentasi secara lisan, ataupun dengan membuat diagram alir di dalam sebuah karton. Dan untuk melatih nilai-nilai karakter baik dalam peserta didik saya, maka di awal tahun saya adakan kontrak belajar dengan peserta didik saya. Saya tanamkan yang pertama kejujuran dan kemandirian, di mana saya tidak mengizinkan peserta didik saya untuk mencontek. Setiap tes yang saya berikan harus mereka kerjakan secara mandiri. Yang kedua yaitu untuk menanamkan karakter berpikir kritis, maka setiap peserta didik saya akan saya berikan apresiasi berupa nilai poin khusus bagi mereka yang mampu mempresentasikan materi kepada teman-temannya di kelas atau mengajukan pertanyaan di kelas atau menjawab berbagai persoalan matematika yang saya lontarkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran matematika, saya izinkan mereka mengumpulkan tugas ataupun mengumpulkan proyek dari pembelajaran matematika dengan menggunakan audio, visual, ataupun berupa tulisan. Kemudian, bagaimana penyelenggaraan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Kemang yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, untuk menumbuhkan nilai-nilai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pembiasan yang kami lakukan yaitu melakukan tadarus di setiap hari Jumat, kemudian adanya ceramah agama dan peringatan hari besar keagamaan. Ada lagi penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha. Bakti sosial dari peserta didik kepada masyarakat sekitar ketika masa orientasi peserta didik baru MOPD ataupun ketika sanlat. Dan peserta didik kami juga kami biasakan mencium tangan gurunya ketika bertemu dengan gurunya. Adapun nilai-nilai karakter dari kebinekaan global kami tanamkan melalui kegiatan pembiasaan berupa pilkasis, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan juga diskusi kelompok di dalam kelas. Untuk menanamkan nilai-nilai mandiri kepada peserta didik kami di sekolah, maka yang kami tanamkan adalah kami memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri, baik yang berhubungan dengan mata pelajaran ataupun yang berhubungan dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong, kegiatan pembiasaan yang kami lakukan adalah adanya piket kelas, kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk menanamkan nilai-nilai karakter berpikir kritis, kegiatan pembiasaan yang kami lakukan di sekolah kami adanya kegiatan literasi di setiap hari Kamis. Untuk menanamkan nilai-nilai kreatif dalam peserta didik kami, kegiatan yang dilakukan di sekolah kami diantaranya berupa mensertakan peserta didik kami dalam lomba akademik dan non-akademik. Kemudian ketika P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kami minta mereka untuk mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Untuk menanamkan karakter cinta tanah air dan bangsa, maka kegiatan pembiasaan yang kami lakukan terhadap peserta didik kami mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional. Kemudian juga menjadikan pramuka sebagai ekskul wajib bagi seluruh peserta didik kami. Dan terakhir, untuk menanamkan kearifan lokal kepada peserta didik kami, kegiatan pembiasaan yang kami lakukan adalah menjadikan bahasa Sunda sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.
Demikian pemaparan dari saya Nanik Desimiati MPD dari Unit Kerja SMP Negeri 2 Kemang. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.